Halo, perkenalkan nama saya Rian Jelin Gatipana dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika. Di sini saya akan membahas tugas dari mata kuliah Interaksi Manusia Komputer atau IMK dengan judul Kerangka Kerja dan Paradigma Interaksi. Kerangka kerja untuk memahami interaksi. Kerangka kerja adalah sebuah struktur yang digunakan untuk mengkonseptualisasikan suatu sistem. Kerangka kerja dapat digunakan untuk memahami cara manusia berinteraksi dengan komputer. Berikut siklus tindakan evaluasi dan eksekusi. Suatu konsep penyusunan tindakan-tindakan yaitu yang pertama goal, yaitu kejadian yang diinginkan oleh pengguna. Kedua, eksekusi, yaitu melakukan eksekusi atas suatu tindakan dalam dunia nyata. Tiga, dunia nyata, tempat di mana pengguna dapat mengeksekusi suatu tindakan dengan memanipulasi objek. Empat, evaluasi, yaitu validasi pengguna atas suatu tindakan dan membandingkan dengan goal yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut siklus 7 langkah tindakan. Berikut jarak pemisah eksekusi. Kesulitan yang dihadapi pengguna dalam menyelesaikan suatu tugas adalah yang pertama aspek saham eksekusi, dua evaluasi berlangsung akibat adanya jarak antara representasi mental yang dimiliki oleh pengguna dengan komponen fisik dan status sistem. Artinya yaitu perbedaan antara keinginan pengguna dengan apa yang dilakukan oleh sistem. Berikut jarak pemisah evaluasi. Jarak pemisah evaluasi, contohnya yaitu 1. Letak atau posisi menu file. 2. Pengguna menggunakan tombol caps lock. Artinya, tingkat kesulitan yang dihadapi pengguna untuk mengartikan suatu sistem dan seberapa jauh artefak yang dimiliki antar muka untuk mendukung pengguna untuk mempresentasikan suatu sistem. Berikut kerangka kerja interaksi. Siklus tindakan eksekusi dan evaluasi berfokus pada cara pandang pengguna tentang interaksi. Komponen utamanya yaitu yang pertama sistem, menggunakan bahasa mesin. Kedua, pengguna, menggunakan bahasa tugas jarak pemisah evaluasi. Yang ketiga, masukan, menggunakan bahasa masukan. Keempat, keluaran, menggunakan bahasa keluaran. Berikut fase eksekusi pada siklus interaksi. Fase eksekusi terdiri dari 3 langkah. Yang pertama, artikulasi, yaitu pengguna memformulasikan sebuah goal yang kemudian dinyatakan dalam bahasa masukan. Yang kedua, pengerjaan, yaitu bahasa masukan diterjemahkan ke dalam bahasa mesin atau dikerjakan oleh sistem. Yang ketiga, penyajian, yaitu sistem menyajikan hasil operasi yang menggunakan bahasa mesin, menggunakan bahasa keluaran. Berikut fase evaluasi pada siklus interaksi. Berisi langkah untuk observasi dan artikulasi, atau pengguna mengartikan hasil yang muncul di layar dan mencocokkannya dengan goal semula dan mencocokkan dengan bahasa tugas pada atribut psikologis dengan bahasa masukan. Berikut mengatasi kompleksitas. Jika perancang ingin membangun sistem yang mudah digunakan, maka perancang harus memahami bagaimana pengguna melihat sesuatu, melihat dunia dengan kacamata pengguna. Perancang harus memahami apa yang dirasakan pengguna ketika menggunakan program rancangannya. Untuk itu, perancang harus memahami bagaimana manusia mengatasi kompleksitas suatu lingkungan kerja secara teknis. Berikut pemodelan sistem. Yang pertama, model konseptual atau model perancang. Itu model yang diciptakan oleh perancang. Kedua, gambaran sistem. Itu sistem yang diciptakan oleh perancang yang sesungguhnya dilihat oleh pengguna. Menyangkut apa yang terlihat di layar tampilan dokumentasi, hal-hal lain yang berhubungan dengan sistem tersebut. Ketiga, model mental. Model yang diciptakan oleh pengguna ketika pengguna berinteraksi dengan suatu sistem.
Model mental tidak akan pernah terbentuk jika seseorang tidak pernah menggunakan sistem. Berikut contoh pemodelan sistem. Model mental. Model mental adalah proses untuk menciptakan kerangka kerja tentang suatu proses atau cara kerja suatu benda. Penyajian kognitif suatu proses atau objek yang menyatakan suatu perkiraan logis dan dapat diterima tentang bagaimana suatu benda dibentuk atau bagaimana benda berfungsi. Semakin dekat model mental yang diciptakan oleh pengguna dengan model konseptual yang diciptakan oleh perancang, maka pengguna akan merasakan kemudahan ketika berinteraksi dengan sistem. Berikut karakteristik model mental, yaitu 1. Tidak ilmiah berdasarkan perkiraan. 2. Tidak lengkap, menjelaskan aspek yang relevan. 3. Tidak stabil, dapat dikembangkan dan beradaptasi dengan konteksnya. 4. Tidak konsisten untuk model yang sama, sering tidak kompatibel satu dengan yang lain. 5. Personal, bersifat unik untuk setiap individu sehingga tidak bisa diterapkan secara umum. Model mental sangat penting untuk perancangan interaksi sebagai kerangka kerja dasar untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Berikut paradigma interaksi. Ada 3 paradigma dominan dalam perancangan konseptual dan visual antarmuka. Yang pertama, antarmuka berpusat pada implementasi atau BPI, yaitu pemahaman tentang cara bekerjanya suatu benda. Kedua, antarmuka metaforik, yaitu intuisi tentang cara bekerjanya suatu benda. Yang ketiga, antarmuka idiomatik, yaitu pembelajaran tentang cara bekerjanya suatu benda. Antarmuka BPI, yaitu untuk menunjukkan bagaimana perangkat lunak dibangun, yaitu satu tombol untuk satu fungsi, satu dialog untuk satu modul dan perintah, serta proses yang berlangsung secara tepat, menunjukkan struktur data dan algoritma yang digunakan. Contoh, roda gigi, tuas, dan katup dalam sebuah mesin. Kedua, antarmuka metaforik, yaitu bergantung kepada hubungan intuitif yang dibuat pengguna pada saat mereka melihat simbol visual dari suatu komponen antarmuka dengan fungsinya. Contoh, ikon berkas. Yang ketiga, antarmuka idiomatik, yaitu perancangannya didasarkan pada cara pengguna belajar sesuatu dan menggunakan sebagai idiom. Contohnya, polisi tidur, jago merah, ringan tangan. Kebanyakan elemen antarmuka grafis yang intuitif sesungguhnya merupakan idiom visual. Contoh, jendela, papan judul, pemisah layar, hyperlink, dan drop down.